Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kustati semua. Semoga sehat selalu ya. Di pagi hari yang cerah ini berjumpa lagi di acara Bi Hati, Bincang Sehat Kustati. Saya dengan Dr. Davisa di sini sudah ditemani nih dengan dokter cantik, Dr. Farida, spesialis mata yang bertugas di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat sehat, datang ya dok ya. Iya. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat, Dokter Davisa. Sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Ya dok, langsung saja nih ya dok ya, kita bincang cantiknya ini ya di pagi hari ini. Ini dok, di era digital ya dok ya, di era yang serba canggih ini kan, penggunaan gadget ini udah sering banget ya dok ya. Bahkan kita kemana-mana itu mesti bawa HP gitu. Jadi kalau ditanya mau ninggalin HP apa dompet, lebih milih tinggalin dompet kan. Ninggalin HP sorry. Karena apa ya namanya, kita sekarang sudah tidak bisa melepas ya dari era gadget ini ya. Semuanya dari kerjaan, dari sekolah, yang sekarang mungkin kan sekolah tatap muka kan sudah dibatasi ya dok ya karena pandemi ya. Jadinya lebih banyak online gitu dok. Terus ini dok, apalagi di rumah gitu kan, anak-anak tuh sudah sering pakai gadget gitu kan. Singkat cerita ya dok ya, sedikit cerita nih, di sekitar saya tuh banyak banget anak-anak yang kalau makan aja itu harus ngelihat laptop, bahkan bukan laptop ya, iPad ya atau HP gitu kan, buat ngeliat YouTube. Karena mungkin bagi mereka dengan lihat YouTube tuh mood makannya itu langsung bangkit gitu kan, atau enggak sebelum tidur didongengin sama YouTube gitu dong. Iya nggak sih dok, bener nggak? Nah itu terus kan pasti banyak masalah ya dok yang ditimbulkan ya karena seringnya kita terpapar dengan gadget kan, mungkin cahayanya atau mungkin kita terlalu dekat melihat HP jaraknya, atau mungkin cahayanya terlalu gelap pada saat kita melihat gadget ya dok ya. Gimana sih dok cara kita menyikapi pada era digital ini untuk penggunaan gadget? Dokter, silakan dokter. Iya, memang di era digital ini kita emang susah banget ya untuk lepas dari gadget, mulai dari anak-anak yang bahkan masih usia 1 tahun, saya lihat sekarang tuh banyak banget yang dikasih gadget sama orang tuanya. Nah, ditambah lagi saat usia sekarang udah lebih preschool sama school, itu sekarang kan di pandemi ini dilakukan sekolahnya secara online. Pertemuan tatap mukanya masih seminggu mungkin 1 kali atau seminggu 2 kali ya. Jadi sisanya masih Zoom di rumah. Nah, itu gimana sebetulnya rekomendasi dari kesehatan mata untuk penggunaan gadget untuk anak-anak ini yang perlu kita tahu ya. Jadi untuk anak-anak ada berdasarkan usia. Penggunaan untuk gawai atau gadget itu sesuai usia, yaitu untuk anak usia di bawah 18 bulan itu sebetulnya tidak boleh diberikan gadget ya, karena belum perlu. Jadi lebih perlunya itu interaksi sama lingkungan, sama orang tua gitu. Nah, setelah di atas 18 bulan itu sebetulnya juga belum disarankan ya, tapi kalau memang kok terpaksanya karena susah banget ya, di mana-mana semua bawa gadget, jadi dia jadi ikut pengen tahu gitu. Penasaran ya? Iya penasaran. Terpaksa kok harus dikasih. Itu rekomendasinya sekitar 1 jam 1 harinya. 1 jam. Jadi hanya 1 jam. Kemudian di atas 2 tahun sampai 5 tahun itu juga 1 jam sampai 1,5 jam. Kemudian di atas 5 tahun itu sekitar 2 jam. Nah, tapi gimana nih pada sekolah online itu biasanya online-nya dari misalnya jam 9 kok sampai jam 11 gitu ya, 2 jam. Padahal anak-anak yang usia 5 tahun TK itu rekomendasinya cuma 1 jam. Jadi udah habis dong kan, malah lebih ya 2 jam. Jadi ya sebaiknya setelah sekolah online-nya selesai, anak diminta untuk istirahat, jangan nanti setelah selesai masih main gadget lagi gitu. Jadi diminta istirahat, main yang lain ya. Sebaiknya mainnya jangan yang gadget lagi, tapi mainan yang misalnya
lari-lari, main sepeda atau apa gitu. Seperti itu sih. Gitu ya dok ya. Jadi paling rekomendasinya ya dok ya untuk sekitar 1-2 jam ya dok. Iya, sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Sisanya main tradisional ya dok ya. Sebaiknya seperti itu. Soalnya memang kan yang tadi saya bilang ya dok ya, banyak banget. Bahkan sudah terbiasa kali ya. Dan orang tua pun sudah gimana gitu rasanya kalau nggak ngasihkan HP itu kayak anak tuh rewel gitu kan, nggak tenang gitu kan. Jadi kita tuh orang tua juga nggak tenang gitu loh. Tapi memang nggak semua sih dok. Banyak orang tua yang sudah membatasi sebenarnya dengan gadget itu tuh bagus banget. Cuman mungkin nanti dengan adanya podcast ini ya, kita memberi edukasi pada orang tua yang belum tahu tuh mengenai bahayanya penggunaan gadget bagi kesehatan mata ya dok ya. Lalu perlu nggak sih dok adanya pemeriksaan yang rutin nih pada anak-anak ya terutama ya dok ya? Apa hanya harus periksa gara-gara ada keluhan dok? Oh ya, untuk pada saat sekarang ini kan anak-anak biasanya di rumah lihatnya dekat ya. Misalnya sekolah online dengan gadget gitu. Jadi saat melihat dekat biasanya ini jarang ada keluhan. Beda dengan saat sekolah. Kalau saat sekolah kan itu biasanya tempat duduknya di rolling tuh. Iya. Misalnya anak tersebut ada keluhan penglihatan. Saat di rolling duduk di belakang, dia tidak bisa melihat dengan jelas, baru dia mengeluh. Kemudian gurunya akan bilang ke orang tua untuk memeriksakan anaknya. Nah, tapi kalau pada yang sekarang ini kan seringnya lihat ke gadget ya, jadi masih bisa melihat jelas, jadi jarang untuk terjadi keluhan. Dan anak-anak itu kadang ada yang kalau ada keluhan bilang, ada juga yang enggak, dia nggak tahu ini tuh sebetulnya ada keluhan gitu. Misalnya pandangnya kabur, dia nggak tahu gitu. Jadi ya kalau rekomendasi dari kesehatan mata, sebaiknya ada atau tidak ada keluhan, itu 6 bulan sampai 12 bulan itu harus ada pemeriksaan mata. Setiap 6 bulan sampai setiap 6 sampai 12 bulan. Tetapi kalau ada keluhan, anak tersebut bilang kok ngelihat tulisan yang di sana jauh, kok nggak kelihatan mah gitu, itu ya langsung segera diperiksakan saja. Gitu. Sebaiknya mulai umur berapa tuh dok anak-anak yang udah diperiksa matanya? Sebenarnya dari umur 6 bulan pertama. 6 bulan. Iya, kelahiran itu udah bisa diperiksa ya. Nanti pemeriksaannya sesuai dari kemampuan penglihatan tiap usia gitu. Gitu. Oke dok. Terus gini dok, kan pada saat ini buat orang dewasa ya dok ya, sambil kan anak tadi sudah. Nanti kita mungkin bahas anak lagi ya setelah perbincangan ini. Kalau untuk orang dewasa nih dok ya remaja lah, sering megang HP itu kan. Kita tuh ngerasa kadang-kadang tuh setelah megang HP lama gitu kan, tiba-tiba matanya suka capek gitu ya dok. Nah itu gimana sih dok cara menghilangkan rasa capek di matanya tersebut? Oh iya. Jadi ada penelitian yang menyebutkan sekitar 40% orang-orang atau populasi itu menderita computer vision syndrome atau yang terjadi karena kita terlalu sering melihat gadget atau laptop dalam jarak dekat dalam waktu lama. Nah, rekomendasinya itu sebetulnya untuk dewasa ya, remaja dan dewasa itu sebetulnya hanya 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam, maksimal 6 jam ya. Kalau lebih dari itu bisa menyebabkan computer vision syndrome tadi. Itu keluhannya seperti mata lelah, terus mata seperti tegang gitu ya, otot-otot matanya, terus bisa sampai pusing, bisa sampai mual, bisa kabur juga penglihatannya, bisa sampai penglihatannya double kayak gitu. Double ya, dok? Iya. Gimana caranya biar hal itu tidak terjadi ya? Itu kita bisa menerapkan aturan 20-20-20 atau rule of 20. Rule of 20 itu yang pertama, setiap 20 menit kita melihat dekat itu kita harus istirahat selama 20 detik. Istirahatnya gimana? Kan tadi kita lihat dekat, mengistirahatkan mata ya berarti kita melihat jauh, lawannya dari dekat kita melihat jauh,
Sejauh apa? Sejauh 20 kaki. 20 kaki itu sekitar 6 meter. Jadi 20 menit, istirahat 20 detik sejauh 20 kaki atau 6 meter. Itu. Nah, itu bisa meminimalkan supaya tidak terjadi gangguan penglihatan karena melihat gadget itu. Ini juga bisa berlaku untuk anak-anak. Jadi kalau orang tuanya mendampingi ya waktu sekolah online itu bisa nanti setelah 20 menit disuruh istirahat, lihat jauh dulu gitu. 20 detik saja itu cepat banget ya. Jadi bisa mungkin kita sempatkan gitu karena cuma 20 detik ya. Itu rule of 20. Rule of 20. Ini saya pernah baca sih suatu artikel ya, ini artikel di Google biasa dok. Jadi kalau melihat yang hijau-hijau itu membuat mata lebih segar, itu benar nggak ya dok ya? Kayak pandangan hijau gitu loh. Jadi matanya seolah-olah tuh istirahat gitu dari warna lain selain warna hijau. Itu benar nggak sih dok? Apa saya salah baca nih? Saya belum baca ya yang itu. Tapi kalau untuk yang melihat dekat itu untuk istirahatnya lawannya dari dekat itu melihat jauh. Jadi gitu aja. Kayak relaksasi otot gitu. Nanti mau lihat hijau-hijau dari jauh juga nggak apa-apa sih ya, seger juga ya. Sebenarnya saya kan alam gitu kan pemandangan. Ya buka jendela jauh lihat hijau-hijau. Itu rekomendasi juga ya dok ya. Jadi sebenarnya setelah kita sering lihat gadget ya mungkin istirahat, mungkin kerja di kantor, terus sekolah kan bikin penat ya. Salah satunya untuk mengistirahatkan mata nih, memanjakan mata, kita ngeliat pemandangan-pemandangan gitu ya, seru ya dok ya. Iya benar. Terus dok, kira-kira nih ya dok ya, kalau kita sering banget melihat gadget nih ya, gangguan mata apa sih yang menyebabkan, yang susah banget diobati dok? Susah banget diterapi gitu kalau sudah pernah. Ya. Ini kalau pada anak-anak ya, pada anak-anak kalau sering melihat dekat, melihat dekat itu, ini saya lupa ya tadi menambahkan pada anak-anak dan dewasa ya. Melihat dekat itu jaraknya dari yang kita lihat dengan mata sebaiknya sekitar 30-50 cm. Gitu ya, sekitar 30-50 cm supaya mata tidak terlalu terakomodasi, jadi tidak cepat lelah. Nah, kalau pada orang dewasa kemungkinan kan ke arah kelelahan mata saja ya karena terlalu berakomodasi. Tapi bagaimana kalau pada anak-anak? Tidak hanya kelelahan mata masalahnya. Kalau pada anak-anak pada usia 2 sampai 4 tahun itu masih tumbuh. Jadi kalau dia sering melihat dekat itu ada memicu zat-zat yang menyebabkan pemanjangan dari bola mata. Jadi nanti dia bisa beresiko untuk terjadi pemanjangan bola mata yang nanti jadi membutuhkan kacamata minus atau kita sering sebutnya itu miopia atau rabun jauh gitu. Berarti anak-anak sering banget terjadinya miopia pada saat masih kecil ya dok ya? Iya, kalau sering dikasih sesuatu yang terlalu dekat gitu, terlalu berlebihan, beresiko ke arah itu. Yang kita sering dengarnya itu tentang miopia booming itu. Apa dok miopia? Iya, fenomena miopia booming. Iya, jadi booming rabun jauh pada anak-anak. Gitu ya. Lalu gini dok, untuk tadi ya dok ya, jadi sebenarnya rekomendasi baik itu tadi kan 1-2 jam ya dok ya. Terus berarti memang sangat tidak direkomendasikan nih penggunaan gadget pada saat makan gitu ya, ngaruh ya dok ya. Saat makan itu, terus saat sebelum tidur gitu kan, berarti kan tidak direkomendasikan ya dok ya. Jadi khususnya buat khusus lihat gadget tuh buat sekolah mungkin ya, terus buat kerja gitu kan. Soalnya ya karena sudah sering banget sih dok yang tadi saya ceritain ya dok. Itu mungkin ya orang tua tuh kebingungan juga ya dok ya, gimana sih cara menyikapinya gitu. Terus dok, untuk pencegahan nih dok, ada nggak sih vitamin atau obat untuk mengurangi keluhan tersebut dok? Selain pakai kacamata ya dok ya? Oh ya, baik. Kalau vitamin atau obat, untuk ini tujuannya untuk mencegah yang untuk ke arah rabun atau untuk kelelahan yang komputer? Dua-duanya sih. Oh ya. Yang untuk kelelahannya dulu ya, itu vitamin sebetulnya tidak masalah diberikan, tapi fungsinya ya untuk menutrisi dari
mata kita dan seluruh tubuh tentunya ya, semua butuh vitamin. Tapi kalau untuk mengobati itu tidak mengobati ya. Lebih baik kita melakukan rule of 20 tadi itu karena bisa menyeimbangkan antara kontraksi dan relaksasi dari otot mata. Kalau sedangkan apabila sudah terjadi kelainan penglihatan seperti mata minus atau miopia tadi, apakah vitamin atau jus wortel ya, sering banget tuh saya ditanyain tuh, nggak udah dikasih jus wortel kok tetap minus ya dok gitu. Itu gimana itu ya? Vitamin dan jus wortel sebetulnya nggak masalah diberikan, tetapi tadi yang saya katakan mata minus itu penyebabnya selain dari pemanjangan bola mata itu juga adanya bentuk kornea sendiri yang memang terlalu cekung ya, jadi fokusnya tidak tepat di saraf mata, jadi minus. Itu apakah bisa dengan jus wortel dan vitamin A seperti itu tidak bisa, karena kita tidak bisa merubah struktur bola mata ya dengan vitamin maupun jus wortel tadi. Jadi ya sebaiknya kalau memang pada pemeriksaan anak ternyata butuh kacamata, sebaiknya diberikan kacamata. Oke dok, kalau kacamata itu kayak untuk anak kecil tuh gimana ya, rasanya lucu sekali ya dok. Paling umur berapa sih dok yang paling penggunaan kacamata yang disarankan ya dok ya? Pada umur usia berapa gitu anak-anak? Nah ini sering banget ya, kayak kemarin saya dapat pasien itu umurnya 8 tahun tetapi sudah minusnya udah tinggi. Nah ibunya cerita minusnya waktu itu minus 8 ya, tinggi sekali. Kemudian ibunya cerita dulu waktu umur 4 tahun sebetulnya udah diperiksa dan minusnya sudah 4. Tapi minta dokter dipakai kacamata. Tapi orang tuanya itu berkata kok masih kecil dikasih kacamata gitu. Jadi banyak sih mitos yang mengatakan masih kecil jangan dikasih kacamata kayak gitu. Jadi itu sebetulnya justru salah. Ketika membutuhkan kacamata tidak masalah, usianya masih kecil juga sebaiknya diberikan, karena pada usia pertumbuhan tadi yang saya bilang 2 tahun sampai 9 tahun, yang pesatnya 2 tahun sampai 4 tahun ya, sampai 9 tahun itu mata harus melihat dengan bayangan yang dilihat itu harus fokus. Jika tidak fokus, itu akan menyebabkan persepsi di otak itu yang dilihat itu kabur, itu adalah hal biasa. Jadi akan terjadi amblyopia atau mata malas gitu. Supaya tidak terjadi amblyopia ini, sebaiknya ketika ditemukan memang membutuhkan bantuan kacamata, diberikan kacamata agar tidak terjadi amblyopia dan tidak terjadi misalnya ini termasuk mata minus yang progresif, tidak terjadi progresivitas dari mata minus yang terlalu cepat seperti pasien yang tadi ya, dari 4 langsung jadi 8 gitu. Karena yang tidak progresif itu adalah setiap tahun itu tidak lebih dari 0,5 dioptri. 0,5 minus 0,5 itu baru dikatakan tidak progresif gitu. Jadi ngaruh banget ya dok kalau penggunaan kacamata, kalau tidak digunakan tuh malah menambah minusnya ya. Dipakai aja bisa nambah, apalagi nggak dipakai ya. Terus untuk tadi kan terkait penambahan minus ya, mungkin nggak sih terjadi penurunan minusnya dengan penggunaan kacamata itu? Bisa terjadi nggak ya dok? Ya, tadi kan saya mengatakan sebelumnya kalau mata minus itu disebabkan oleh pemanjangan bola mata dan kelengkungan dari kornea yang terlalu cekung ya, terlalu cembung gitu. Jadi mungkin nggak kalau misalnya matanya memendek itu kan, itu jelas tidak mungkin ya. Jadi untuk menurunkan jadi minusnya jadi turun itu tidak bisa, karena kita tidak bisa memendekkan bola mata. Kalau menghilangkan minusnya, itu bisa dengan tindakan operasi seperti tindakan operasi lasik seperti lasik misalnya atau PRK gitu bisa. Jadi dia melaser dari korneanya supaya nanti fokus bayangannya ke
retina mata. Tapi bola matanya tetap panjang loh ya. Iya, iya gitu. Susah ya. Terus bisa nggak ada operasi yang untuk membentuk struktur bola matanya menjadi lebih pendek gitu dok? Nggak panjang. Kalau bola matanya belum ada ya. Biasanya baru korneanya dilaser. Baru kornea. Iya dok, sekarang lagi tren ya dok ya di kalangan remaja, wanita terutama, penggunaan lensa, kontak lens ya kan. Orang-orang tuh lebih cenderung lebih senang kontak lens ya dok, karena mungkin kacamata tuh berat ya di bagian mata ya, jadi kan dan lebih cantik ya. Orang-orang ya. Saya jujur juga pakai kontak lens pernah, tapi jarang sekali sih. Itu gimana dok? Lebih bahaya ya pastinya ya dok ya, karena kan dia langsung menempel di kornea matanya ya dok ya. Terus itu disarankan nggak dok buat pemakaian kontak lens itu bandingin kacamata? Ya baik, pemakaian kontak lens itu boleh. Jadi kita sebaiknya dilihat dari jenis soft lens. Jadi ada soft lens, ada hard lens ya. Soft lens itu yang biasanya sering dijual bebas seperti di optik-optik itu. Bisa kita pakai itu tidak masalah. Tetapi soft lens itu biasanya ada yang macam-macam. Jadi ada yang one day langsung dibuang, ada yang dipakai berapa lama boleh gitu. Tetapi yang paling penting dari pemakaian soft lens itu adalah higienitasnya. Jadi kebersihannya harus dijaga karena apabila terjadi infeksi kornea itu, nah itu yang bahaya ya, karena kalau kornea terjadi infeksi tidak diobati dengan baik bisa terjadi kekeruhan di kornea gitu. Nah yang kedua ada hard lens. Nah yang hard lens itu tidak dijual bebas. Nah itu biasanya dia diukur sesuai dari ukuran bola mata kita. Jadi punya dokter Devisa gitu sama saya beda, nggak bisa kalau soft lens langsung sekali pasang dia langsung nemplek gitu ya. Nah kalau hard lens harus diukur-ukur dulu gitu. Tapi yang hard lens ini dia keunggulannya punya pori-pori yang bisa masuk oksigen nih. Jadi bisa dipakai tidur, nggak dilepas-lepas, seminggu sekali baru dibersihkan bisa. Karena pakai tidur bisa karena oksigennya bisa lewat. Kalau soft lens tadi itu nggak bisa ya, jadi harus dibersihkan tiap hari gitu. Jadi pori-porinya lebih kecil ya dok ya kalau yang soft lens ya dok dibanding hard lens? Jadi kalau soft lens itu biasanya ada aturan penggunaannya, maksimal berapa jam kayak gitu. Karena mengandalkan dari oksigen dari air mata yang masuk ke sela-sela dari soft lens-nya itu. Kalau yang hard lens bisa masuk ke pori-porinya itu gitu. Gitu. Untuk penggunaan soft lens sendiri dok, kan saya pernah baca juga soft lens itu menyebabkan mata kering ya dok ya. Itu benar ya dok ya untuk penyebab mata kering itu? Ya, jadi sering perih gitu matanya. Iya, karena menghalangi ya, jadi kornea itu tidak ada pembuluh darah yang ke arah kornea ya. Maksudnya di korneanya itu kan bening, tidak ada pembuluh darahnya. Memang seperti itu supaya dia jernih ya. Kalau ada pembuluh darahnya dia jadi nggak jernih. Nah, itu dia mengandalkan nutrisinya dari air mata saat kita mengedip. Dapat nutrisi sama dapat oksigen dari air mata waktu kita mengedip. Bagaimana ketika kita memberikan soft lens? Jadi kita memberikan barrier halangan antara air mata dengan kornea gitu. Jadi tapi sebetulnya masih ada sih air mata yang lewat dari sela-sela itu waktu mengedip, kan lensanya juga ikut bergerak gini. Tapi tentunya tentunya pasti ada yang berkurang dari nutrisi yang didapat ya, namanya juga ada penghalangnya gitu daripada tanpa memakai soft lens gitu. Jadi dari dokter lebih merekomendasikan pakai kacamata pakai soft lens nih dok? Iya mungkin tergantung selera masing-masing ya. Mungkin bisa kalau hard lens nggak apa-apa. Kalau soft lens mungkin acara-acara tertentu aja, misalnya mau kondangan mungkin, mau pengen cantik boleh pakai soft lens. Hari-hari biasa pakai kacamata gitu. Soalnya saya juga pernah ada cerita dari teman sih kalau pakai soft lens itu cepat menimbulkan peradangan ya dok ya. Kalau misalnya mungkin memang nggak dibersihkan tuh soft lens-nya kan resiko infeksinya juga tinggi ya dok ya. Jadi menyebabkan peradangan ya dok. Cuman ya itu kembali lagi ya tergantung selera orang masing-masing. Ada yang suka pakai kacamata ya boleh, ada yang pakai soft lens boleh. Cuman kalau
bagusnya sih pakai kacamata ya dok ya, biar aman ya. Yang apa ya, murah, mudah, gampang. Murah, mudah. Terus itu juga bisa dimodel-model dan bikin cantik juga ya dok. Iya, Nggak harus pakai soft lens kan. Cuma ya memang kalau soft lens tuh punya daya tertarik sendiri sih dok. Kalau ngeliat matanya, bagus banget nih. Bagus ya warna-warnanya. Gitu. Gak apa-apa sih sebetulnya selama menjaga kebersihan, mengikuti aturan pemakaiannya, nggak masalah pakai soft lens. Iya, gitu. Kalau ini dok, kembali lagi nih ya ke anak lagi ya dok. Tadi kan sudah jalan-jalan nih ke anak, ke remaja juga dapat ya dok ya. Orang dewasa juga dapat. Kalau untuk penyakit-penyakit tadi kan ada kelelahan sama miop atau rabun jauh. Ada nggak penyakit lain lagi selain itu dok yang terjadi pada anak-anak? Banyak sekali ya. Banyak banget. Salah satunya aja dok yang mungkin yang sering di kalangan pasien-pasien gitu loh dok. Oh iya. Yang sering sih sebetulnya kelainan refraksi ya, yang seperti pada keluhannya anak-anak kok melihat jauh kabur atau kalau melihat jauh memicingkan mata atau sering mengusap-ngusap mata, itu biasanya akan diperiksakan ke dokter mata. Nah setelah diperiksa ternyata ada kelainan refraksi, entah butuh kacamata minus atau butuh kacamata plus, seperti itu. Seringnya itu. Kemudian yang kedua seringnya terjadi infeksi, misalnya karena anak-anak sering tangannya kotor ya, mainan di bawah, mainan tapi lupa nggak cuci tangan gitu, terus kucek-kucek mata. Jadi infeksi mata gitu. Paling sering ya dok ya? Paling sering itu sih. Infeksi mata. Solusinya tetap ke dokter mata ya, ke dokter Farida. Ya, jangan lupa datang di Rumah Sakit Umum Islam Kustati, lebih tepatnya di Polimata. Nanti bertemu sama dokter cantik nih, dokter Farida, spesialis mata ya dok ya, untuk konsultasi lebih lanjut. Gitu. Udah lama banget, kayaknya sudah cukup nih dok ya. Mungkin sudah bisa disimpulkan ya, terutama untuk penggunaan gadget ya. Kita kan bahasnya untuk gadget ya. Jadi direkomendasikan paling nggak 1-2 jam ya dok ya. Lalu nanti ada kegiatan ya, namanya rules of 20. 20 menit kita melihat gadget, 20 detik kita melihat sejauh 20 kaki atau 6 meter. Iya, itu belum apa nih. Lalu untuk pemeriksaannya butuh ya, apalagi untuk anak-anak yang usia belia ya. Itu sebagai bentuk pencegahan untuk mengurangi resiko penyakit mata ya pada anak-anak. Yang paling sering membuat mata tuh kelelahan pada mata, lalu rabun jauh atau miopia, sama infeksi pada mata ya biasanya dok. Ini segera langsung dikonsultasikan sebaiknya ke dokter spesialis mata. Lalu penggunaan kacamata nih sama soft lens sebenarnya sama-sama baik sih ya dok, kalau memang kita mampu menjaga kesehatan mata itu sendiri. Pakai kacamata juga bagus, terus pakai soft lens juga bagus. Terima kasih dok, bincang cantiknya di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri nih dok, ada nggak sih pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir ya, pesan-pesan khusus dari dokter kepada masyarakat ya, terutama berkaitan dengan kesehatan mata? Iya, khususnya untuk orang tua ya, sebaiknya untuk anak-anak dilakukan bimbingan, jadi didampingi ya, pendampingan bukan bimbingan ya, pendampingan ketika anak di depan gadget, ketika anak sekolah online, dan mengikuti dari anjuran saya tadi, lakukan rule of 20 tadi. Jadi anak-anak diminta untuk istirahat setiap 20 menit tadi ya, supaya tidak terjadi computer vision syndrome tadi. Kemudian pesan yang kedua, sebaiknya dilakukan pemeriksaan rutin untuk mata anak, tidak perlu menunggu terjadi keluhan, karena terkadang anak-anak itu tidak mengeluh. Tidak mengeluh, jadi rutin saja 6 sampai 12 bulan ya, kalau mudahnya mungkin tiap tahun gitu ya. Gitu aja dok. Ya gitu, semoga bermanfaat bagi sahabat semua Kustati, semoga sehat selalu yang di luar sana. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.